itu, the Watergate skandal ini, kemudian dijadikan patokan baru untuk menghitung etika politik di Amerika. Menghitung etika politik di Amerika ya. Ya. Jadi water skandal Gate itu adalah, kata Rocky Gerung, adalah dijadikan patokan baru untuk menghitung ya etika politik di Amerika, bahwa tidak layak seorang presiden itu menggunakan dirty hand, dirty hand itu apa namanya tadi, aparat hukum ya, untuk menyadap ya rahasia lawan politik, atau menggunakan aparat hukum untuk melumpuhkan lawan-lawan politik ya. Dan itu dimulai dari terbongkarnya kasus Nixon Presiden Amerika, kalau nggak salah tahun 74, yang menyadap ya kantor politik atau semacam biro politik dari Demokrat ya. Dan itu terbongkar ya, penyadapan itu, sehingga kemudian Nixon itu di-impeach, dan tampaknya dia, kalau tidak salah, dia mengundurkan diri apa, atau mengakui salah gitu. Tidak layak persaingan politik itu memanfaatkan aparat intelijen untuk menyadap lawan politik. Dan kalau itu dilakukan di Indonesia, kita mungkin bisa lihat suatu waktu nanti setelah Presiden Jokowi lengser, semua orang akan memberi kesaksian tuh bahwa mereka sebetulnya digunakan sebagai aparatur. Hal yang sama juga dalam ketika Orde Baru, kita tahu bagaimana ada orang yang datang menulis buku-buku harian yang menunjukkan bahwa memang ada aktivitas intelijen. Bahkan intelijen asing juga membuka soal-soal itu. Namanya economic hitman itu yang disewa oleh CIA misalnya untuk menyusup dalam sistem pembuatan kebijakan ekonomi politik Orde Baru. Kan makin lama makin banyak fasilitas untuk mengetahui kejahatan politik yang disembunyikan oleh sebuah rejim. Tidak mungkin persembunyian itu terus-menerus ditutup. Tentu kita berpikir bahwa Pak Jokowi karena itu ingin supaya Gibran jadi presiden, supaya rahasianya bisa dipegang, supaya nanti setelah Gibran juga anak cucunya jadi penguasa. Kan ini ketakutan dari seorang raja yang lalim. Kalau rajanya benevolent ya oke, boleh aja. Tapi ini raja yang sekaligus lalim. Jadi kira-kira itu sinopsis dari tajam ya Rocky Gerung itu menyebut Jokowi sebagai raja yang lalim, menyembunyikan ya seluruh kejahatan, perencanaan kejahatan untuk kepentingan keluarganya. Dan itu nanti makin lama tadi dikatakan makin tersedia seluruh fasilitas ya untuk membongkar seluruh perencanaan kejahatan dari seorang presiden kalau dia nanti itu sudah hilang kekuasaan di tanggal 20 Oktober. Dan itu mencemaskan ya raja yang lalim itu sendiri. Ini perkembangan setelah 20 Oktober itu menarik ya. Kita akan membongkar, akan menyaksikan bongkar-bongkaran ya dari civil society terhadap rejim yang begitu mencekam kebebasan berpendapat dan melumpuhkan segala sayap-sayap oposisi sehingga tidak bisa terkepak dan terbang kembali dengan bebas di angkasa kemerdekaan Indonesia. Apa yang kita bicarakan hari itu, video yang dibocorkan oleh Pak Hasto. Hasto tampaknya ini ya sudah nekat ini ya Bung Rocky, dan bersikap konfrontatif terhadap Jokowi. Saya yakin ini dia bersama Bu Mega sudah menghitung konsekuensi hukum dan juga politiknya. Kita atau saya juga bisa mulai membayangkan tentu setelah Hasto bicara, Pak Hasto itu menghitung semua konsekuensi, termasuk tentu yang paling dia hitung adalah umpannya itu bisa berbalik menjadi serangan pada dia tuh. Tapi saya kira orang semacam Hasto dan Ibu Mega kasih lampu hijau bahwa udah kita mau bertempur habis-habisan aja tuh. Jadi istana sekarang mempelajari modus apa yang akan mereka pakai untuk menghalangi perluasan isu ini. Kan pasti setelah satu video atau satu rekaman voice note dibocorkan oleh Hasto, pasti ada banyak voice note lain yang lemari PDIP itu yang akan dicicil mungkin untuk diajukan ke publik dalam rangka menggugat legitimasi Presiden Jokowi yang masih cewek-cewek mengendalikan politik Indonesia. Tapi sebaliknya pihak istana juga menyiapkan video-video sangat mungkin untuk juga saling menyerang. Mungkin juga video percakapan antara politisi
atau apalagi video-video yang sifatnya triple X, video-video personal yang memuat berita-berita sensasional, termasuk video-video rekaman entah itu benar apa tidak soal skandal-skandal seksual di antara pejabat tinggi. Tetapi yang lebih pasti adalah PDIP mengambil sikap untuk menunjukkan bahwa mereka tidak takut terhadap intimidasi. Dan itu juga yang dipidatokan dengan baik oleh Ibu Mega tadi, bahwa negeri ini tidak boleh diatur oleh seseorang yang pekerjaannya mengintimidasi elit politik, apalagi mengintimidasi rakyat. Dan negeri ini tidak boleh diatur ya oleh orang yang pekerjaannya mengintimidasi, mengancam, ya, memojokkan ya pihak lawan-lawan politiknya itu. Jadi ini satu peringatan dari Rocky Gerung yang bercorak etis dan moral ini kadang-kadang tidak pernah muncul ya dari celah bibir para politisi, karena para politisi itu juga disandera oleh kasusnya sendiri, yang semua kasus truf dari para tokoh-tokoh politik itu ada di tangan Jokowi. Dan sebaliknya sekarang ada serangan balik dari Hasto, dari lawan politik Jokowi, bahwa ternyata Jokowi juga punya masalah yang tampaknya kartu-kartu Jokowi itu juga ada dikantongi oleh Megawati melalui Hasto, Sekjen PDIP. Kesempatan kita masih di dalam hari kemerdekaan untuk mengucapkan watak masing-masing pihak, watak dari kekuasaan dan watak dari oposisi. Jelas watak dari kekuasaan adalah upaya untuk memperpanjang kekuasaan, sementara watak dari oposisi yang diwakili oleh Ibu Mega kembali PDIP mau menerangkan bahwa politik itu ada nilai, ada value. Tentu orang akan bilang ya PDIP juga begitu. Ya itu soal persaingan aja. Tapi sekarang faktanya PDIP mengambil sikap moral, sikap etik yang luar biasa. Semua keterangan yang diajukan oleh Ibu Mega dalam pidato tadi itu betul-betul berseberangan dengan kemewahan yang ada di pameran Pak Jokowi di IKN kan. Jadi semua hal yang kita lihat itu terlihat dalam bentuk kontras. Kita lihat Ibu Mega dalam kesederhanaan memimpin upacara di depan kantornya dia, sementara beberapa tokoh utama mantan PDIP itu ada di IKN dan pamer foto dengan mereka yang menguasai aset-aset kapital. Dan ini juga semacam kontras bahwa PDIP tetap setia pada wong cilik, sementara tokoh-tokoh mereka yang nyebrang ke kekuasaan justru pamer tentang kemewahan. Siapa tokoh-tokoh PDIP itu? Sekretaris Kabinet Pramono Anung, terus siapa lagi yang ada PDIP itu, yang bekas ICW itu siapa ya? Banyak tokoh-tokoh PDIP yang tidak tobat ya. Tidak tobat dan ikut pada kemewahan rejim yang ditampilkan di IKN, sementara Bu Megawati itu tampaknya meneguhkan posisi politiknya yang berorientasi atau memihak rakyat kecil di tepi rel kereta di Lenteng Agung, di kantornya PDIP yang sederhana di Pasar Minggu. Jadi mikir-mikir nih Bung Rocky, kalau PDIP punya rekaman atau catatan tentang Jokowi seperti dugaan Anda gitu, dan kemungkinan besar juga partai-partai lain pendukung Jokowi juga punya data-data serupa, katakanlah Golkar dalam hal ini ketua umumnya, mantan ketua umumnya tepatnya Erlangga Hartarto. Pertanyaan publik adalah apakah Golkar juga punya rekaman yang sama, atau Golkar punya rekaman yang justru menyangkut partai yang lain? Ini rekaman apa sih? Apakah Pak Erlangga itu menyimpan semacam catatan harian selama dia menjadi koordinator ekonomi, Menko Perekonomian, tentang rapat-rapat di istana yang sangat mungkin publik ingin tahu tuh apakah Pak Erlangga ada logbook dia untuk melihat apa sebetulnya proses politik sepanjang yang dia ketahui selama COVID, selama rapat-rapat khusus tentang anggaran dengan Presiden Jokowi, apakah ada perintah-perintah khusus? COVID itu anggarannya gila-gilaan dan tidak terkontrol ya. Seluruh departemen kan diminta waktu itu kalau tidak salah untuk melakukan semacam refocusing ya,